Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar kimia, yaitu hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Contoh materi dalam kehidupan sehari-hari adalah air, alkohol, asam cuka, minyak tanah, dan lain-lain. Sekarang kita bandingkan antara air dan alkohol berdasarkan susunan materinya. Air tersusun dari dua buah unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sementara alkohol tersusun dari tiga buah unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekarang kita bandingkan air dan alkohol berdasarkan sifatnya. Air kalau disiramkan ke api, apinya akan padam. Sementara alkohol, apinya akan semakin menyala. Jelas berbeda bukan sifat dari kedua contoh materi tersebut? Manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di bidang kedokteran, manfaatnya adalah untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit. Digunakanlah obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Ini adalah obat-obatan yang dibuat oleh cabang ilmu kimia, yaitu kimia farmasi, untuk pengobatan penyakit. Ini adalah hasil ronsen dari tulang kaki untuk mengetahui penyebab penyakit tulang. Kedua, di bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang berbeda-beda, sehingga petani mampu memilih macam-macam produk yang dibutuhkan setiap tanaman. Ini adalah pengaplikasian pupuk dan pestisida pada tanaman padi. Manfaat yang ketiga adalah di bidang hukum atau forensik. Untuk mengetahui seseorang menggunakan narkoba dengan cara melakukan tes urin dan rambut, dan untuk mengetahui tindakan kejahatan dengan cara menggunakan sidik jari. Manfaat yang keempat adalah di bidang kesehatan dan kecantikan, yaitu pembuatan produk-produk kecantikan seperti bedak, sampo, parfum, lipstik, dan lain-lain. Ini adalah pengaplikasian produk-produk kesehatan dan kecantikan. Manfaat yang kelima adalah di bidang teknologi dan industri, yaitu pembuatan berbagai macam kantong plastik, kertas, triplek, dan lain-lain. Manfaat yang keenam adalah di bidang pertambangan, yaitu pengeboran minyak bumi dan dapat diolah menjadi premium, solar, minyak tanah, oli, aspal, dan lain-lain. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi, sebagai ilmuwan,
Jika kita ingin meneliti suatu masalah, maka kita harus menentukan masalahnya dan melakukan penelitian menggunakan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu: 1. Merumuskan masalah. Masalah misalnya terjadi pencemaran sungai. Apa buktinya sungai tercemar? Misalnya, 1. Airnya tidak jernih. 2. Habitat sungai terganggu, yaitu ikan-ikan pada mati. Maka kita rumuskan masalahnya bahwa kita akan meneliti pencemaran sungai. Langkah kedua adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian. Jadi, kita harus membuat dugaan kenapa air sungai itu tercemar. Misalnya, di dekat sungai tersebut terdapat perusahaan kelapa sawit. Itu dugaan kita sementara. Setelah kita mengumpulkan hipotesis, kita harus mengumpulkan data. Bagaimana caranya? Kita datangilah perusahaan sawit tersebut. Kita lihat sistem atau proses pengolahan limbahnya. Langkah yang keempat adalah menguji hipotesis. Kita harus tahu hipotesis yang benar dan hipotesis yang salah sesuai dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Langkah kelima adalah merumuskan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, benar atau tidak pencemaran sungai tadi disebabkan oleh pabrik kelapa sawit yang kita maksud. Jika benar, bagaimana cara penanggulangannya? Dan jika salah, maka kita harus mencari penanggulangan yang lainnya. Demikianlah pembahasan pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah memahami apa belum pembelajaran ini? Berikut ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu: 1. Tuliskan zat-zat kimia yang terdapat pada 5 macam produk yang ada di sekitarmu. Tulislah seperti tabel di bawah ini. 2. Buatlah langkah metode ilmiah yang sudah dipelajari sebelumnya. Dengan permasalahannya adalah terjadi penurunan keinginan belajar bagi siswa pada masa pandemi COVID-19. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.